Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Dukung channel gue supaya makin berkembang dengan cara like, comment, juga share videonya. Dan pastikan untuk subscribe. Semoga video ini bisa memberikan ilmu, manfaat, inspirasi, juga motivasi. And happy watching! Halo guys, welcome back to my YouTube channel bareng Karong Cilacap, sing bahasa ngapak, nek orang ngapak, ora kepenak. Jadi guys, di video kali ini bakal berbeda banget dari video gue sebelumnya. Karena biasanya kan gue makan ya kan sambil ngoceh. Gue pengen di video kali ini ngobrol sama salah satu temen gue yang menurut gue temen gue ini bisa jadi sosok inspiratif buat kalian semua. Gak usah pakai lama, langsung aja kita undang Mbak Anggi. Hai, apa kabar Bu? Silakan duduk. Aduh, kita nggak ketemu deh. Iya. Jadi guys, ini dia temen gue. Sebenarnya gue kenal sama Mbak Anggi itu udah hampir 2 tahun ya Mbak Anggi. Lebih deh kayaknya. Cuman guys, meskipun gue udah lama berteman sama dia, gue tuh belum tahu seluk-beluknya dia, nama detailnya dia, nama benernya dia juga gue belum tahu. Macam ngobrol apa coba nanya ya kan. Jadi ngobrol heart to heart berdua gini belum pernah. Jadi kalau misalkan ketemu fun doang ya. Yeah. Jadi kayak makan, nonton, karaoke, udah gitu. Jadi pada kesempatan ini gue pengen nih Mbak Anggi ngenalin diri Mbak Anggi ke teman-teman gue nih. Nama lengkapnya Mbak Anggi, asalnya dari mana? Karena gue bener-bener nggak tahu dia asli mana, gue nggak tahu. Gitu. Nama gue Anggia Murni. Itu nama lengkap. Nama lengkap. Ya bisa dicari di Facebook atau di Instagram ya. Asal gue sih sekarang tinggal di Jakarta ngekos. Orang tua ada di Tangerang. Terus gue menurut kalian nih muka kayak gini nih asalnya dari mana yo? Dari Sumatera ya kelihatan ya. Antara Manado mungkin? Iya, orang sih banyak yang nyangka gue orang Manado, Chinese ya kan. Tapi aslinya bokap gue Aceh, nyokap gue Medan. Masih satu provinsi, masih satu pulau ya kan. Aceh Medan tuh kan dekat ya kan, gitu. Tapi Bagi lahirnya di Jakarta atau di sana? Kebetulan gue lahir di Jakarta, jadi kalau banyak orang tanya, gue jawabnya ya gue juga orang Jakarta. Ya karena gue lahir besar di Jakarta. Gue belum pernah ngunjungin kampung gue loh yang Aceh Medan itu belum pernah sama sekali. Ya oh, jadi bahasa Aceh kagak ngerti dong? Nggak ngerti sama sekali ya, mohon maaf. Anyway, itu orang tua Mbak Anggi berarti dulu emang udah netep di Jakarta atau iya, tadinya? Dari semenjak kakak gue yang kedua, yang pertama itu udah SMA, nyokap hijrah ke Jakarta. Dan menetap udah lama. Jadi udah lama banget, jadi makanya that's why gue lahir di sini kan. Gitu. Oke, terus nih first impression gue pertama kali ketemu Mbak Anggi guys. Jadi gue agak-agak yang kayak Sarah ya. Jadi tampilnya tuh bener-bener wanita karir banget yang pakai pantofel. Gue inget banget waktu itu ketemu kita di Blok M. Dan karaoke. Ya kan waktu itu jadi pakai pantofel, pakai dress yang selutut, rambutnya sebahu kayak Dora guys, bawa bener kan jadi kan itu banyak banget. Iya. Bawa ransel, terus nenten tangan kanan, kiri. Oh my god. Sekarang gini Mbak Anggi, gue pengen ngulik nih Mbak Anggi, sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukan gue masih pekerja kantoran sih ya guys, di salah satu media Jepang di Jakarta. Itu pekerjaan utama gue. Tapi gue sekarang ada 2 profesi sih sebenarnya nih guys. Di luar pekerjaan utama gue ya kan. Asik. Pertama itu cuan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ya. Alhamdulillah, bersyukur ya Bu. Bersyukur benar-benar. Satu itu gue itu adalah tour leader sih, sebutannya tour leader bukan tour guide ya, karena gue bedanya? Beda. Kalau guide tuh lebih ya ngasih informasi ya ke beberapa tempat wisata gitu kan, Nah, gue kebetulan nih gue tuh khusus tour leader ke Jepang aja.
Oh, hanya negara Jepang. Negara Jepang aja. Karena gue tuh pernah punya pengalaman tinggal beberapa bulan di Jepang ya kan. Terus gue udah beberapa kali bolak-balik Jepang sih, kurang lebih 10 kali lah. Wow. Gitu. Oh, 10 kali. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 2017 itu pertama kalinya gue bawa orang ke Jepang. Itu tujuannya Tokyo, Kyoto, Osaka. 3 tempat. 3 tempat sekaligus gitu. Itu awal karir gue sebagai tour leader ke Jepang ya guys. Nah, kebetulan gue yang urus sendiri semua, dari yang booking hotel, booking Seriously? ya. Terus gue sendiri yang bawa mereka ke sana. Terus gue yang nunjukin tempat-tempat wisata yang bagus-bagus di sana, dan juga gue juga yang motoin mereka juga. Gila ya guys, rakus banget. Jadi tour leader, jadi fotografer. Nah, oh my itu God. Dia. Itu satu-satunya bisnis kecil-kecilan gue. Jadi sekali dayu 20 terlambat. Bukannya 2 malah. Oh my God. Ya gitu deh. Yang penting cuan. Dan gila. Yang kedua itu semenjak 3 tahun yang lalu juga gue mulai memantapkan diri untuk belajar fotografi ya kan. Dan as you know, gear untuk fotografi itu kan mahal ya, dan gue juga nggak mau setengah-setengah. Jadi gue memantapkan hati gue untuk terjun sebagai fotografer gitu. Tadi yang gue utak-atik tuh yang lensa, yang gue tanya nih guys, beneran Mbak Anggi, ini lensa segini berapa? Do you know what guys? Dia jawab apa? 4 juta. Nggak kaleng-kaleng guys, beneran. Itu cuman lensa doang ya? 4 juta. Lensa 1 aja. Oh my God, belum yang lain ya kan. Jadi bayangkan kalau misalnya lo punya hobi fotografi, itu how much yang harus lo keluarkan kan untuk beli gear, terus beli lensa dan segala macamnya. Paling nggak ya lu seriusin deh hobi lu, siapa tahu bisa jadi duit kan. Yes. Alhamdulillah sih ada sedikit demi sedikit gitu, ada pekerjaan yang gue tanganin gitu sebagai seorang fotografer gitu. Nah, setahu gue Mbak Anggi, ini kan kalau misalkan kayak fotografer itu biasanya punya komunitas-komunitas gitu nggak sih? Ada beberapa, ada sekitar, banyak sih di Jakarta tuh banyak, tapi gue sendiri ikut 2 komunitas fotografi. 2 komunitas. Jadi kalau misalkan ada nih guys, biasanya nih kalau komunitas-komunitas kan siapa yang lagi nggak ada job nih, bisa nih tolong dong isi. Kalau misalkan gue yang ditawarin nih, ternyata gue nggak bisa buat ngisi, nah gue calling gue, misalkan gue teman Anggi, Nggi lu tugas di sini deh, ngisi di sini deh, soalnya gue nggak bisa gitu, kayak gitu ya? Iya. Pada prinsipnya sih kayak gitu ya, saling membantu lah ya kalau gitu, saling memberi informasi. Ya bersaing sehat lah ya kayak gitu ya. Tapi sih sebenarnya tujuan gue ikut komunitas fotografi itu ya sih pengen nambah temen gitu, terus kalian belajar juga ya kan. Karena tuh jangan pernah puas sama kemampuan yang lo miliki sekarang gitu. Gali terus sampai pokoknya jangan pernah puas aja gitu. Iya benar-benar. Terus satu pesan gue juga, jangan pernah kalau untuk lu coba semua berbagai macam genre ya. Jangan cuman fokus ke satu aja. Kalau untuk pertama kali gitu, mau yang landscape, street photography, terus ada portrait, ada segala macam, model segala macam, itu lu coba semua ya kan. Nanti setelah berikutnya sih lu pasti tahu yang mana yang kira-kira cocok, genre apa cocok yang buat lo gitu. Malahan nih setelah dengar penjelasan dari Mbak Anggi, ternyata fotografer itu kayak musik ya, Bo, jatuhnya. Jadi ada bermacam genre ya gitu di fotografi itu. Oh gitu. Jadi masing-masing genre itu tadi yang Mbak Anggi sebutin gimana? Ada street fotografi, ada landscape fotografi, ada yang momen ya seperti wedding, terus
maternity, terus ada yang lagi untuk foto model, fashion, ya kan, beauty, macam-macam sih. Gitu. Oke nih, mungkin gue bakal sedikit balik ke obrolan tadi ya. Gue gini, pas bukan pertama sih, gue udah sempat beberapa kali ketemu sama Mbak Anggi, sempat karaoke, sempat makan, nonton bareng gitu. Nah, gue sebenarnya agak tercengang pas gue sama dia tuh karaoke berdua doang di wilayah Blok M juga waktu itu. Pas jadi kalau misalnya kita karaoke kan kita ngeklik di monitor kan judul lagu yang mau kita nyanyiin gitu kan. Terus gue agak-agak kaget pas Mbak Anggi tuh ngetik judul lagu tuh kayak entah gitu tulisan Korea atau Jepang gitu. Gue agak-agak nggak ngerti ya, cuman intinya mirip-mirip kayak gitu. Nah gue bingung, seriously ini Mbak Anggi mau nyanyi lagu ini, kata gue gitu dalam hati. Cuman pas lagu itu muncul nyanyi blok di teks di monitor itu kan emang tulisannya tuh tulisan Jepang ya waktu itu Jepang. Terus dia dengan santainya, dengan pedenya dilibas, dia bisa takaroko gitu guys. Gue yang kayak seriusan. Nah ini yang menarik buat gue sih, gue pengen ngulik nih, emang Mbak Anggi dulu sekolahnya Jepang atau kuliah Jepang? Gimana tuh? Gitu ya. Apa ya, jadi dulu sih 6 tahun yang lalu gue tuh pergi setelah gue putus kontak dari perusahaan gue yang terdahulu. Ya sebelum ini? Ya gue setelah putus kontak dari perusahaan Jepang sebelumnya, terus gue bingung tuh mau ngapain kan. Tapi gue pengen nyoba sesuatu yang baru gitu. Karena sebelumnya kan 2013 tuh gue pertama kali tuh gue ke Jepang kan, sendiri, solo backpackers. Berani banget. Iya. Iya ya guys. Iya gitu. Ntar gue punya pesan malah buat lo semua ya. Asik. Gue aja nih, maaf ya gue potong. Jadi gue aja kadang kalau misalkan nih gue kan luar Jakarta kan, gue ke Jakarta aja kadang kayak gue mesti nunggu momen biar nyampein jangan malam nih gitu, biar nyampeinnya pagi deh kayak gitu, suka kayak gitu. Terus lanjut tadi. Iya, terus setahun setelahnya terus gue abis putus kontrak, terus gue putusin untuk kuliah bahasa ya, kursus bahasa Jepang di Jepang, di Tokyo. Langsung di Jepangnya? Di Jepang, iya. Oh my god. Jadi tuh gue dengan modal yang sangat minim, gue beraniin diri gue untuk kursus bahasa di Jepang, pakai biaya sendiri. Nah, karena duit gue tuh yang terbatas banget, jadinya gue berpikir gimana caranya gue bisa dapetin at least pekerjaan atau penginapan gratis lah. Karena mungkin kalau part time pekerjaan agak sulit sih, karena gue pakai visa turis yang jangka panjang, bukan visa study ya, beda ya. Kalau visa study kan bisa kerja. Jadi, nah gue ambil visa turis dan gue cari penginapan yang gratis tapi gue bisa kerja di sana. Jadi ya barter lah sistemnya gitu. Jadi ada di sana. Ada di sana. Jadi gue tinggal di sana selama 3 bulan. Tapi gue harus ya bantu lah istilahnya gitu. Tapi bobo gretong gitu ya, bobo gretong. Iya betul. Untuk mekong biaya sendiri. Kan biaya sendiri, karena itu udah gue siapin kan, meskipun ya modalnya minim. Dan gimana caranya lo bisa irit tiap bulannya ya kan, secara kita juga nggak bisa ngambil kerjaan ya kan gitu. Jadi mesti irit banget gitu, buat makan dan buat transportasi juga, karena kebetulan tempat tinggal gue sama tempat kursus bahasanya itu agak jauh. Dan lo bisa menguasai bahasa Jepang dalam waktu? Gue tinggal di sana kemarin 3 bulan sih. Nggak, sebenarnya sih sebelumnya tuh gue udah belajar bahasa dulu sih, belajar bahasa Jepang. Udah ada basicnya gitu deh. Udah ada basicnya dulu. Terus di sana ya coba untuk ngelancarin lagi. Tapi menurut gue sih belum cukup sih. Ya, dibilang jago sih enggak lah, masih jauh banget lah gitu. Buat yang ahli, tapi kalau buat gue it's amazing. Ya buat tapi buat yang lain sih mungkin gue masih biasa aja. Tapi lumayan lah mau buat modal gue untuk jadi tour leader di sana kan. Yes. Ya gitu. Keren. Yeah. Jadi guys,
ini kan udah banyak banget kegiatannya. Fotografer ditelatenin ya kan buat side jobnya dia, dan itu menurut dia tuh, menurut gue juga itu menguntungkan banget ya kan buat pegangan kita, pegangan dalam arti di sini adalah kayak skill gitu loh. Kadang kan kita nggak, namanya orang kita nggak tahu ke depannya. Selain fotografer tadi jadi tour leader ya kan, terus jago bahasa Jepang, bolak-balik luar negeri ya kan. Dari hobi jadi side job gitu. Nah gitu, itu keren banget sih guys menurut gue. Jadi ini tuh bermanfaat, nggak rugi kan? Enggak lah. Iya gila sih, bener-bener deh. Masih muda kok. Tapi Mbak Anggi nih, gue pengen tanya nih, perjalanan Mbak Anggi nih dari kerja terus memutuskan buat kursus bahasa Jepang sampai memberanikan diri ke Tokyo, istilahnya negara orang gitu kan, bukan negara kita sendiri gitu. Otomatis pasti kan peraturan atau cara sosialisasi di sana pasti berbeda banget sama di sini kan. Nah, suka dukanya Mbak Anggi itu apa sih selama di sana? Ya di sana kan semua serba disiplin ya, nggak beda lah sama di sini gitu. Ya bagaimana caranya kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi gitu sama kehidupan di sana gitu. Seperti pepatah kan, when in Rome, do like Roman do gitu kan. Ya seperti itulah ya. Ngerti nggak lo guys? Jadi sederhananya adalah kalau lo di negara orang, lo mesti ngikutin. Iya, bersikaplah seperti yang di negara itu, orang-orang yang ada di negara itu gitu. Seperti ya pokoknya gitu, seperti itulah ya. Bener. Jadi misalkan nih lo bertamu ke rumah tetangga lo gitu kan, nggak mungkin kan lo bersikap kayak di rumah lo sendiri, nggak mungkin kan. Jadi lo mesti kayak beretika sebagai tamu gimana gitu kan, sama halnya kayak Bang Anggi tadi mungkin kayak gitu kali ya. Oke nih Mbak Anggi, ini balik lagi. Jadi ceritanya agak muter-muter nggak apa-apa ya, agak random soalnya maklum pembawa acara baru, harap dimaklumin ya guys. Jadi balik lagi ke karaoke tadi. Itu Mbak Anggi emang dari dulu suka nyanyi atau gimana gitu sih? Gue nyanyi tuh cuma hobi doang sih sebenarnya. Tapi emang dasarnya gue kan serba pengen tahu semuanya kan. Gue tuh sekitar berapa tahun yang lalu ya, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu tuh gue ikut kursus nyanyi. Seriusan? Iya, 7 bulan les vokal sekitar 7 bulan lah di Chicks. Lambretta, Bo. Hah? Lambretta 7 bulan dong. Itu berapa kali pertemuan dalam Oh, bukan Lambretta sih. Ya seminggu sekali kan. Itu kan itu ada tingkat-tingkatannya kan kalau les vokal itu. Oh, gitu. Tingkatannya kalau yang belum pernah sama sekali mungkin masih kan basic. Ada kan istilahnya basic, menengah, terus advance gitu kan. Nah, gue cuma ikut sekitar 7 bulan. Mungkin kalau udah bisa sekitar setahun atau gimana kan. Gue nggak tahu sih tingkatannya kayak gitu. Gue cuma ikut bayar tiap bulan gitu udah. Terus ikut kelas ya udah. Gue sih nggak ada niatan pengen jadi penyanyi profesional sih sebenarnya. Cuman jadi yang langsung dan yang keretanya lebih murah. Jadi gue jalan kaki itu sekitar gue jalan 30 menit lah. Jalan kaki 30 menit. Jalan lumayan, Bo, 30 menit. Iya. Awal-awal tuh gue berasa capek banget.